Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana ia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana ia telah membawa kita dari zaman jahil, zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Jadi semakin banyak bersalawat kepadanya, kita akan mendapat syafaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih bisnis yang baik dan benar. Ada beberapa poin tertentu dalam memilih suatu bisnis, ya kan? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah legalitas suatu perusahaan, karena banyaknya sekarang perusahaan yang bodong, ya kan, ilegal. Nah, maka dari itu kawan-kawan, saudara-saudaraku di mana saja berada harus memperhatikan legalitasnya, karena kita tinggal di negara hukum, penuh peraturan dan undang-undang. Nah, jika perusahaan tadi tidak ada legalitas, uang kita dilarikan, kita tidak ada backupan, nggak ada yang mengamankan uang kita. Jadi yang harus diperhatikan teman-teman adalah legalitas suatu perusahaan, ya kan? Harus ada izin dari BPOM jika dia memiliki produk, harus ada izin mendirikan usaha. Jadi itu yang harus diperhatikan pertama kali. Jangan sampai kita akan merasa kerugian besar. Kenapa? Karena banyak sekarang seperti itu. Dia menanam modal di bisnis tersebut, kemudian bisnisnya karena ilegal dan scam tutup. Ya, itu uang tadi mana bisa kita paksa harus balik lagi gitu. Makanya harus pandai-pandai dalam memilih suatu bisnis. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kita harus tahu di bisnis itu sistem apa yang dijalankan. Nah, kalau di dalam bisnis itu level ada namanya binary, matahari, ya kan, dan ada bisnis lagi yang namanya berkedok judi, ya kan, trading dan sebagainya, money game, ponzi gitu. Kita harus tahu dulu, dan setiap kita melakukan sesuatu semua pasti ada risiko. Nah, modal kecil, ya kan, risikonya pasti kecil kan. Kalau modal besar kita harus berjiwa besar gitu. Karena berjiwa besar ketika bisnis itu gagal ataupun ada penipuan di dalamnya, ya kita harus ikhlas gitu. Ya itu namanya risiko kan gitu. Tapi begitu orang semuanya mau kan bisnis itu modalnya kecil, ya, modal kecil bisa menghasilkan miliar kan gitu. Maka harus pandai-pandai memilihnya. Sistem apa yang dijalankan di dalam bisnis tersebut. Sama kita halnya membuat suatu usaha. Harus tahu kita tujuannya kemana gitu. Apa saja yang dihasilkan dari suatu usaha tersebut. Dan suatu bisnis ini apa saja rewardnya. Ya kan, bonusnya, reward, pencapaiannya gitu. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu kejelasan suatu perusahaan dilihat dari owner atau komisaris yang mendirikan perusahaan. Kalau tadi ownernya berani turun ke lapangan ataupun bertatap muka melalui Zoom atau online maupun offline, dipastikan berarti owner tadi bertanggung jawab terhadap anggota. Nah, itu yang harus dicari. Owner yang berani turun ke lapangan, ya kan, membantu, memandu, membina anggotanya supaya cepat sukses gitu. Nah, itu yang bagus.
Jadi kalau owner tidak jelas dari mana datangnya, di mana dia tinggal, nah lebih baik nggak usah ikuti gitu bisnis tersebut. Nah itu harus dipahami, karena banyak sekarang ownernya nggak jelas, ya kan. Kemudian uang itu sudah banyak, dia kemudian lari tutup perusahaannya, scam bisnisnya tersebut. Jadi nggak bertanggung jawab, orang kita pun nggak tahu ownernya siapa gitu. Kalau ada ownernya kan kita bisa tuntut gitu. Nah oke. Nah itulah dia, jadi harus tahu. Jadi kalau ownernya berani muncul, berani bertatap muka mulai offline atau online, itu sudah dipastikan dia bertanggung jawab. Oke. Yang keempat, perusahaan tersebut harus ada orang yang di balik layar ataupun disebut dengan backupan jika ada suatu masalah. Ada namanya suatu tempat bernaung gitu. Ada bisnis-bisnis di luar sana dia di bawah naungan anggota DPR gitu, atau di bawah naungan jenderal, ya kan. Jadi harus kita tahu siapa saja orang-orang di belakangnya gitu, yang membantu si owner tadi gitu jika terjadi suatu masalah. Nah itu salah satunya. Oke, yang kelima, sistem yang jelas. Sistem jelas tuh begini, kita merekrut orang gitu, kita mendapat bonus, ya kan. Nah, dari semua sejuta manusia di Indonesia, berjuta-juta manusia, kita harus tahu dari mana datangnya bonus tersebut, ya kan. Harus masuk akal gitu. Karena jangan mau bisnis menghasilkan banyak ribuan orang masuk ke dalamnya, join gitu. Harus tahu datangnya bonus itu harus masuk akal gitu. Jika tidak, maka kemungkinan akan scam, tutup, bangkrut. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pemasukan dia gitu. Ya iya, misalnya dia memiliki ada 1000 anggota, nah, dan banyak iming-iming pula gitu. Setiap bulan gini harus dapat sponsor sekian harus, ada target 200 dapat mobil apa semua, ataupun banyaklah suatu ide, suatu owner tadi. Makanya itu harus masuk akal. Dari mana datang bonus tersebut? Join 100.000, ya kan? Dan dia bagikan anggota yang lain ini bagaimana gitu? Dari mana dapatnya gitu? Nah, dan dia bisa kasih cashback ataupun ada promo, ada apa? Itu harus jelas gitu. Nah, harus jelas datangnya dari mana. Jangan mau masuk join dapat bonus gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya, entah ada scam, karena nggak sesuai. Orang 1000 orang join, dia ngasih orang setiap bulan gitu, menggaji mereka anggotanya yang lain. Nah, ternyata karena tidak sesuai, karena itu tadi dangkal otaknya, nggak sesuai, maka habislah, kan nggak tahu kemana arahnya gitu. Kalau yang banyak iming-iming itu, yang saya tahu itu lebih cepat scamnya atau tutupnya. Nah, itu tadi. Jadi yang pertama itu legalitas perusahaan, kemudian sistem yang dijalankan itu apa gitu, kejelasan perusahaannya, ya kan, owner siapa, dan pembantunya siapa gitu. Kemudian tempat bernaung, backupan dari suatu si owner tadi siapa gitu. Jadi itu harus jelas. Yang kelima itu sistemnya. Nah, dari mana datangnya bonus tersebut, dia bisa menggaji orang tadi gitu. Nah, itu dia yang kelima. Setelah kita tahu, ya kan, memilih bisnis seperti itu, yang pertama, sesudah kita menemukan bisnis, oh ini yang cocok gitu, yang pertama itu lakukan dengan cinta, ya kan. Jika kita tidak menikmati apa yang kita lakukan, kita tidak akan sukses, teman-teman. Tuh, perhatikan. Bicara dengan para pengusaha ya, bisnisnya sukses,
bisnisnya sukses, namun tidak bahagia. Dikarenakan apa? Mereka sendiri menyebabkannya. Jika Anda menikmati apa yang Anda kerjakan, ya kan, usaha akan menjadi beban jika tidak menikmatinya. Jadi kalau usaha akan menjadi beban, bukan kenikmatan namanya, kan gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi segala macam usaha itu harus dicintai, apapun pekerjaannya, apapun usahanya, apapun bisnisnya, harus dicintai. Karena kalau keterpaksaan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, memang dapat duitnya, tapi rasanya aduh capek lah apa semua, kok rasanya enak ya gitu, berat kali ya. Nah itu tadi, kita ada keterpaksaan, mending nggak usah gitu. Nah itu oke. Yang kedua itu, setelah memilih bisnis, kita harus itu fokus. Salah satunya fokus utama, ya kan. Pilihlah bisnis yang menurut kamu mudah dikerjakan, nggak ribet kali gitu, penghasilannya bisa miliar. Nah, oke. Tidak ada bisnis yang simpel memang, ya kan. Walaupun ada, ya perjuangkanlah mati-matian. Kenapa tidak, kan gitu. Harus sudah ada. Jadi fokus. Memang ada banyak kan, ada apa namanya, teman saya gitu, bisnisnya banyak nih, ada 10 bisnis gitu jalankannya. Ya tapi dia gitu-gitu aja. Kenapa? Karena tidak fokus dengan bisnis tersebut gitu. Kalau misalnya dia fokus satu aja, dia bakal sukses, lebih cepat suksesnya gitu. Kalaupun memang kita mau di bisnis lain, di bisnis ini, nggak apa-apa. Nah, ada 3 bisnis misalnya, ya kita harus fokus ke tiga-tiganya. Kalau kita sanggup gitu. Kalau tidak sanggup, ya udah satu aja, perjuangkan mati-matian. Kalau ada orang dia 10 bisnis gitu, 15 bisnis, dia apa, ilmunya itu pening gitu, nengoknya ilmu itu bercampur-campur gitu, dan dia pun bingung gitu. Makanya yang jelas-jelas aja lah gitu, yang fokus satu aja gitu. Kalaupun memang mau ada 3 gitu, gak apa-apa, intinya jangan sampai mengganggu lah, itu aja. Oke, yang ketiga itu pertimbangkan opsi bisnis. Sudah memiliki modal usaha yang teruji gitu. Nah, saran terbaik saya yaitu teliti dengan baik peluangnya gitu. Teliti dengan baik peluangnya. Misalnya ada perjanjian mau main apa gitu, investasi atau apa, melakukan perjanjian dengan pengacara, hadirkan pengacara, buat surat perjanjian ke notaris, dengan deal dengan si owner tadi. Makanya harus jelas gitu. Kita harus, kan ada suatu syarat-syarat perjanjian. Nah itulah dia. Nah pertimbangkan tadi, dia sudah teruji nggak. Kalau dia sudah teruji, dia bakal berani melakukan perjanjian tersebut. Nah itu. Oke, yang keempat itu evaluasi ya, evaluasi diri. Nah ketika menjalankan bisnis, kenapa ya susah kali gitu, kok nggak laku produknya gitu. Nah, berarti yang kita sampaikan tuh tidak menarik bagi mereka. Coba dievaluasi di mana salahnya. Makanya evaluasi diri itu paling penting dalam bisnis. Karena apa, bisnis kita kok nggak berjalan gitu, entah kita egois gitu kan, egois pada diri kita sendiri. Ketika kita egonya besar sekali, ya kan, kerasnya besar sekali, maka orang pun tidak mau mendengar gitu. Makanya hilangkan, kikis ego tersebut gitu. Dan itu lihat apa yang salah dalam bicara kita. Nah, misalnya kita ini ada produk nih, ya kan, dia aku malas lah begini-begini. Nah itu bagaimana cara kita untuk bisa membuat dia tertarik gitu. Maka ubah cara tersebut.
Kalau ini nggak bisa, oh buat begini, sehingga dia mau join gitu dan mau langganan sama kita. Nah itu yang keempat. Oke, yang kelima itu yang terpenting itu, yang kelima, luangkan waktu untuk belajar lagi, memperdalam lagi bisnis tersebut. Nah jadi semakin kita investasi terbaik adalah ketika kita memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Nah semakin banyak kita belajar menuntut ilmu, maka akan naik itu harga diri kita, akan naik. Kenapa? Derajat kita akan naik. Itu sudah dibilang, semua agama pasti ada dibilang seperti itu ya kan. Siapa yang mau evaluasi diri, yang belajar, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada apa di Cina tersebut? Nah itu tadi, harus tahu, semua harus tahu kita ya kan, karena banyak ilmu pengetahuan di dunia ini. Yang terpenting luangkan waktu belajar, mendapatkan informasi ya kan, yang lengkap tentang bisnis kamu gitu. Nah, kita harus tahu apa dia, dari mana ya kan. Misalnya dia produk ya kan, apa saja kandungan di dalamnya, harus tahu gitu. Jangan bodoh dan kita nggak tahu apa-apa gitu. Kalau itu kan menentukan kualitas diri kita ya kan. Bisnis itu menentukan kita tertarik atau enggak. Itu berarti kualitas diri kita, berarti kita ada kurangnya. Maka belajar terus, belajar sehingga pun orang tertarik dan mau ikut sama kita gitu, bekerja sama dan menjalankan misi tersebut. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu lakukan dengan cinta ya kan, senangi, cintai pekerjaanmu. Kedua, fokus ya kan, fokus utamanya di mana. Yang ketiga itu pertimbangan bisnisnya. Yang keempat itu evaluasi diri. Yang kelima itu belajar, mendalami segala macam bisnis yang lain ya kan, yang mana yang lebih baik, apalagi di bisnis kita ini gitu. Bisnis kita ini harus lebih baik lagi, bagaimana caranya orang tertarik, closing dan lain-lain gitu. Nah, sampai sini saja sharing santai kita. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, berkah berlimpah.